Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki, will bring you an English learning material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about exposition text in hortatory exposition. Oke, students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat bersama kalian semua dan pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 untuk kelas 11 SMA dengan materi exposition text untuk hortatory exposition text. Okay, now let's begin to discuss the material. What is exposition text? Apa itu exposition text? In the last videos we have explained about it. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang hal tersebut ya. Yang mana exposition text, it is a text that is used to explain the ideas or theory about something. Adalah sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan gagasan-gagasan atau ide-ide atau teori tentang sesuatu. So, exposition text is related to a certain argument about a certain thing. Jadi, exposition text itu berkaitan erat dengan argumen tertentu mengenai hal tertentu ya. Okay, that's the explanations about exposition text. Now let's go to the next slide. There are two kinds of exposition text. Ada dua macam exposition text. Yang pertama, analytical exposition yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, dan silahkan tinggal kalian putar ulang dan pahami kembali. Yang kedua, hortatory exposition. Ini yang akan kita bahas hari ini. Okay, students, now let's begin to discuss about hortatory exposition. Social function for hortatory exposition. It is a text to persuade the reader or listener that something should or should not be in the case. Nah, untuk hortatory exposition ini mempunyai social function atau fungsi sosial, yaitu sebuah teks untuk membujuk ya, persuade itu membujuk reader or listener that something should or should not be in the case. Untuk membujuk para pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya menjadi sebuah kasus atau sebuah masalah. Oke? Jadi mengaitkan tentang sesuatu yang menjadi satu masalah bagi masyarakat atau bagi umum ya, atau bisa juga menjadi sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah. Should or should not be in the case. Nah, itu social function dari hortatory exposition. Kemudian generic structure dari hortatory exposition kita bisa lihat di sini ada A atau yang pertama thesis. Ini sama dengan analytical exposition ya, yaitu announcement of issue concern. Yang B ada arguments, reasons for concern leading to recommendation. Dan C ada recommendation, statement of what ought to or ought not to happen. Nah, untuk tesis yaitu announcement, pemberitahuan dari isu yang sedang dipusatkan atau yang sedang difokuskan atau yang sedang diperhatikan ya, concern. Kemudian arguments itu adalah reasons for concern, alasan-alasan untuk hal yang difokuskan tadi yang leading to recommendation,
yang mengarah kepada recommendation ya. Recommendation itu artinya sesuatu yang direkomendasikan atau sesuatu yang seharusnya dilakukan ya. Kemudian yang ketiga itu sendiri adalah recommendation-nya, yaitu pernyataan tentang apa yang how to, yang harus atau yang tidak seharusnya terjadi. Nah, ini untuk generic structure dari hortatory exposition. Ada thesis, ada arguments, dan ada recommendation. Okay, now let's see the next slide. We are going to discuss about the examples of hortatory expositions. Okay, now let's see and read. Should ads be banned from TV programs? I am writing to complain about ads on TV. There are so many ads, especially during my favorite programs. I think they should be stopped for a number of reasons. First, ads are nuisance. They go on for a long time and there are so many. Sometimes there seems to be more ads than programs. Second, ads are a bad influence on people. They try to encourage people to buy unhealthy food like beers, soft drinks, candies, and chips. In other words, they make people want things they do not really need and cannot afford. Finally, ads play a role in what program people watch. That is because there are lots of ads in popular programs that a lot of people watch. Some programs which are not so popular get stopped because they do not attract enough ads, even though those programs may be someone's favorite. For those reasons, I think TV stations should stop showing ads. They interrupt programs, they are a bad influence on people, and they sometimes put a stop to people's favorite shows. I am sick of ads and now I mostly watch movie in cinema. Okay students, this is the examples of hortatory exposition text. Ini adalah contoh dari hortatory exposition text. Kita lihat dan kita klasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau generic structure dari hortatory exposition text itu sendiri. Okay, now let's see. Untuk hortatory exposition, kita lihat di sini ada title. Ya, walaupun tadi tidak disebutkan generic structure-nya dalam hortatory exposition text, tapi di sini bisa kita tambahkan dengan title atau judul ya. Di mana judulnya adalah Should ads be banned from TV programs? Should ads be banned from TV programs? Yang artinya haruskah ads? Oke, ads itu kependekan dari advertisement yang artinya iklan. Haruskah iklan dilarang dari program atau acara-acara televisi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang dimunculkan atau ide ya. Nah, di sini ada sebuah tesis yang diangkat atau yang dikemukakan. I am writing to complain about ads on TV. There are so many ads, especially during my favorite programs. I think they should be stopped for a number of reasons. Nah, yang artinya saya menulis untuk mengeluhkan tentang iklan-iklan yang ada di TV. Ada begitu banyak iklan, khususnya selama acara favorit saya. Saya pikir they should be stopped. They-nya di sini mengacu ke iklan ya. Mereka harus dihentikan untuk atau karena sejumlah alasan. Nah, itu tesis yang digunakan atau yang dikemukakan berkaitan dengan
iklan TV yang banyak yang mengganggu acara favorit si penulis ya, sehingga dia berpikiran iklan seharusnya di stop atau dihentikan saja dengan alasan-alasan berikut. Nah, alasannya atau pendapat ya dikemukakan dalam bagian yang kedua, yaitu argumen. Nah, di sini ada argumen yang pertama. First, ads are nuisance. They go on for a long time and there are so many. Sometimes there seems to be more ads than programs. Nah, argumen yang pertama ini atau termasuk alasan tadi ya. Pertama, iklan itu mengganggu. Mereka berlangsung selama waktu yang lama atau waktu yang panjang, long time. And there are so many, dan ada begitu banyak iklannya. Sometimes, kadang-kadang, there seems to be more ads than programs. Kadang-kadang ada kelihatannya lebih banyak iklan ya daripada acaranya. Nah, mungkin kita sering menonton di televisi, kadang iklan lebih banyak daripada acaranya atau durasinya maksudnya di sini ya. Nah, itu argumen dari si penulis yang pertama. Oke. Kemudian argumen yang kedua yang penulis ungkapkan, second, ads are a bad influence on people. They try to encourage people to buy unhealthy food like beers, soft drinks, candies, and chips. In other words, they make people want things they do not really need and cannot afford. Nah, alasan yang kedua menurut si penulis, iklan itu sebuah bad influence, ya, sebuah pengaruh buruk kepada orang atau terhadap orang-orang. They try to encourage people. They di sini lagi-lagi mengacu ke iklan ya. Iklan-iklan tersebut mencoba untuk encourage. Encourage itu membangkitkan ya semangat orang atau membangkitkan keinginan orang untuk membeli makanan-makanan yang tidak sehat seperti beers ya atau minuman, soft drinks ya, minuman ringan, kemudian candies, permen, and chips atau makanan-makanan kecil lainnya ya. Nah, ini pengaruh buruknya dari iklan menurut si penulis. In other words, dengan kata lain, mereka kembali ke iklan ya. Mereka membuat orang ingin sesuatu they do not really need. Sesuatu yang mereka tidak benar-benar butuhkan dan cannot afford, dan tidak mampu dibelinya barangkali. Jadi terpengaruh karena ada iklan, jadi ada hasrat, ada keinginan untuk membeli walaupun tidak begitu diperlukan. Nah, itu alasan kedua dari si penulis tentang iklan ya. Oke, bisa dipahami? Oke, I hope so. Kalau tidak, putar ulang video ini dan dapatkan materi-materinya ya. Jangan sampai tidak mendapatkan inti atau isi dari materi yang diberikan. Oke. Next, masih berkaitan dengan argumen ya. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh si penulis dan ini adalah argumen terakhir atau argumen ketiga. Finally, ads play role in what program people watch. That is because there are lots of ads in popular programs that a lot of people watch. Some programs which are not so popular get stopped because they do not attract enough ads, even though those programs may be someone's favorite. Oke, akhirnya iklan-iklan tersebut memainkan peranan dalam acara-acara yang orang tonton ya. Oke, jadi iklan memainkan peranan di mana atau dalam program apa orang tonton. Hal ini dikarenakan ada banyak iklan di acara-acara populer atau acara-acara yang terkenal ya, yang banyak orang tonton. Jadi iklan itu ada kalau ditonton banyak orang.
Nah, jadi some program which are not so popular, ada sehingga some program ya, beberapa program atau beberapa acara yang tidak begitu populer, tidak begitu terkenal, get stopped, dihentikan karena mereka di sini ke acara-acara ya, ke acara TV yang tidak menarik, yang tidak cukup menarik iklan. Jadi iklan itu akan ada di acara-acara yang memang banyak orang tonton ya. Even though those programs may be someone's favorite. Walaupun acara-acara tersebut mungkin menjadi acara favorit seseorang karena tidak menarik ya, tidak ada iklannya. Jadi akhirnya acara tersebut dihentikan. Tapi kalau acaranya yang bagus, yang banyak orang tonton, disitulah akan ada banyak iklan. Nah, itu berkaitan dengan finansial, komersial ya. Nah, oke, tapi menurut diri si penulis katanya pokoknya iklan itu mengganggu ya, yang pertama tadi. Kemudian berpengaruh buruk juga dan akhirnya ini memainkan peranan penting dalam acara yang ditayangkan ya. Nah, itu argumen dari si penulis yang ketiga. Dan terakhir si penulis merekomendasikan, atau ada bagian recommendation. For those reasons, I think TV stations should stop showing ads. They interrupt programs. They are bad influence on people, and they sometimes put a stop to people's favorite shows. I am sick of ads, and now as I mostly watch movie in cinema. Nah, jadi rekomendasinya adalah untuk alasan-alasan di atas yang tadi disebutkan, saya pikir stasiun televisi seharusnya menghentikan menampilkan iklan-iklan. They interrupt programs. They di sini adalah iklan ya. Mereka memotong acara atau menginterupsi, menyelang ya. Jadi ketika kita asik-asik nonton acaranya, tiba-tiba iklan dulu. Nah, itu mungkin merasa terganggu ya. They are bad influence. Mereka juga, iklan-iklan tersebut juga merupakan pengaruh yang buruk kepada orang-orang ya. Dan mereka sometimes put a stop to people's favorite show. Dan kadang-kadang mereka juga iklan ya, menghentikan pertunjukan acara favorit dari orang-orang ya. Ya, kalau menurut sebagian orang tidak menarik, mungkin menurut sebagian orang lagi menarik ya. Tapi televisi punya aturan harus mendapatkan iklan gitu, karena iklan merupakan satu sumber pendapatan ya. I am sick of ads and now I mostly watch a movie in cinema. Sehingga saya sick of itu artinya kesel, bisa ya, sakit, tapi dalam artian muak ya, karena begitu banyak iklan daripada acaranya ya, artinya kesel kepada iklan-iklan. Dan sekarang saya lebih banyak nonton film di bioskop saja. Nah, itu students untuk hortatory exposition. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. I hope you can understand much about this, and don't forget to study again and again, never stop, okay? And I think this is the end of our English material about hortatory exposition text. I hope we can meet again in the other videos. And don't forget, students, to practice your English. Try, pray, practice and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you very much for your attention. Goodbye, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.